Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah sepeda motor listrik Fok S dari Polytron. Oke, kita syuting ada di Cakung Aeon di bagian belakang. Tampilan dari Fok S sama seperti Fok R. Ini produk yang sangat berhasil dari Polytron yang menyodok rival-rivalnya. Tiba-tiba produk audio, TV, kulkas membuat sepeda motor dan berhasil. Inilah dia sosoknya. Saya segera meminangnya. Saya meminang dua pieces Fok S dan Fok R. Untuk kenyamanan, sepeda motor listrik tanpa suara tidak diragukan lagi. Torsinya besar, akselerasinya mantap. Speednya bisa 80 km per jam. Top speed dari Fok S ini. Untuk saudara kembarnya, Fok R itu speednya sampai 95 km per jam. Ini udah sangat kencang sekali ya. Jika tinggal memodifikasi saja, larinya bisa 130 atau 140. Karena daya dinamonya ini sudah 3000 watt. Artinya mudah sekali memodifikasi kontrolernya supaya speednya bertambah. Diberi fitur yaitu cakram, double cakram di belakang ya, double kampas cakramnya 2. Gaya pengeremannya sangat pakem. Depannya standar cakramnya. Kalau di belakang tuh istimewa kalau ada cakram di belakang, punya nilai lebih. Nah, ini plat nomornya, ada tanda biru. Ban ukuran 110 70 ring 13 sama dengan NMAX. Untuk belakang dia berbeda, lebih besar, 130 per 70 per 13. Ini lubang chargingnya ada di sini, ada anti airnya. Ini fitur charging. Jadi kabel data bisa masuk ke USB. Ini penempatan handphone atau air. Nah, ini bagian kendalinya ada R mundur. Ini fitur-fitur untuk jika kita ngalami trouble masalah throttle, dia bisa otomatis ditekan sini, dia bisa jalan sendiri. Jadi kita bisa pulang. Ya, ini lampu, ini adalah hazard. Hazard itu untuk lampu sen 2 ya. Kalau ini karpet tambahan saya beli sendiri. Dari secara fisik udah mirip PCX atau NMAX. Ini sangat disukai. Pengendalian juga sangat stabil. Dan dinaikinnya kelihatan mantap. Seperti motor 45 jutaan mewah. Kelas-kelas motor itu. Tapi harganya sangat murah. Ini harga cashnya 18,5. Second-nya sekitar 10 jutaan. Nah, footsetnya sangat modern. Nah, didorong, nah, terbuka, tinggal nutup, menguncinya nutup. Standar bawah juga standar tengah enteng ya. Nggak berat seperti Honda, enteng nih. Cuma pelek depan ada perbedaan dengan yang Fok R. Ini cuma hitam. Kalau yang Fok R nya yang di rumah itu ada chrome-nya, jadi mengkilap bagian depan. Untuk ukuran sama ya dengan Fok R, Fok S. Ini emblemnya sangat mewah, ada di sini. Boxnya muat charging dan saya membawa kabel data perpanjangan. Jadi kalau ngecas di mana-mana kita bisa mengulur kabelnya.
Cara bukanya jok belakang seperti ini, ke kiri, klik, nah udah terbuka. Saya masuk sebuah jas hujan, kabel kepanjangan, dan charging di sana. Ini adalah MCB. Tapi selama dipakai nggak pernah MCB-nya diturun. Mungkin kalau di medan-medan berat gunung ya, pegunungan, naik motor berdua atau bertiga orang atau ditambah barang, mungkin juga MCB ini panas dan bisa ngetrip ya, turun. Tapi selama ini aman. Nah, ini untuk pijakan kaki bisa selonjoran ke sana. Itu sangat nyaman sekali. Kalau kaki kita di sini agak terlalu nekuk ya, jadi kita selonjor di sana. Untuk kunci ada remote-nya. Nah, ini remote. Nah, remote hidup. Alarm hidup. Jika kita goyang akan bunyi. Jika digoyang 2-3 kali nanti akan bunyi terus. Berisik sekali suaranya. Motor ini anti maling ya. Karena dengan alarm itu orang segan untuk ngotak-atik motor ini. Dan keunggulannya ada GPS-nya. Jadi motor ini dicuri dimanapun itu bisa dipantau dengan handphone kita. Atau misal kita lapor aja ke politronnya, langsung dimatikan dari jauh. Inilah keunggulannya. Untuk matikan alarm, tekan yang bawah, tanda kunci dibuka. Sekarang kita coba kontak hidupkan. Colok di sini. Nah, saat kontak hidup, dia ada tanda P. Parking artinya diam, motor nggak bisa aktif ya. Kita harus tekan ini dulu. Nah, dia akan ready. Tanda ready di sini, siap digas. Nah, itu akselerasinya. Nah, itu bisa 62 di tipe D. Ini ada kode D ya. D menyala. Kita rubah menjadi sport. Nah, sport disinilah top speed. Itu bisa maksimal di 80 km per jam. Tapi hanya kita gunakan saat kita mau ngebut saja. Kalau nggak perlu amat, kita tekan D. Nah, di D saja, karena baterainya bisa lebih maksimal jaraknya, lebih hemat. Di sini juga di D torsinya sudah besar, akselerasinya juga sama, nggak pengaruh ya, sangat kencang. Kita lihat rodanya. Nah, ini di 63 ya. Kekurangan dari sepeda motor listrik tidak ada engine brake. Kita hanya main rem, pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita rem jika saat turunan panjang, dan juga depan seimbangkan. Asal jangan posisi menikung, rem depan, sangat berbahaya. Nah, ini fitur yang unggulnya ya dari sepeda motor listrik Polytron itu, kita nggak perlu capek-capek dorong motor untuk mundur. Jika mundurnya agak menanjak, itu sangat merepotkan. Motor biasa tuh nggak ada yang mampu, nggak ada persneling mundur ya. Tapi kalau di Polytron ini, kita lihat. Nah, posisi kita ya, dalam posisi berhenti ini, tekan yang R. Tekan terus ya, tekan terus, kemudian tarik gasnya, handle gas. Nah, ini ada tanda R, itu tandanya mundur. R itu mundur. Nah, kita lihat. Nah, mundurnya ini nggak bisa kencang ya. Sudah settingannya safety. Jadi mundur itu nggak pernah bisa sampai 60 km per jam. Mundur itu hanya nggak ditampilkan. Nah, cukup segini aja, pelan, sekitar 5 km kurang. Jadi aman ya kalau mundur, nggak kepelanting. Itu tadi fiturnya ya, mundur. Ini ada gambar pengingat
berupa simbol. Oh, beban 150 kilo. Untuk barang 10 kilo. Buku manual, perlengkapan helm, ya. Nah, ini harus selalu ditutup ya supaya air nggak kena air. Ini juga harus tutup. Motor ini sangat minim perawatan. Tidak perlu servis. Problem pun jarang ada. Nggak pernah masalah. Dan satu lagi, kita menjadi orang yang sangat berguna untuk menyelamatkan rumah kaca. Dunia ini iklimnya sudah nggak karuan ya. Musim panas terjadi hujan, musim hujan terjadi panas. Jadi iklim sudah kacau. Ditambah perang di Ukraina, ledakan-ledakan mesiu yang tiap hari mengotori udara. Nah, ini penghijauannya sangat bagus dari Ion, dari perusahaan Ion nih. Ada hutannya. Dia sangat memikirkan. Perusahaan-perusahaan besar itu memikirkan lingkungan hidup. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik harus juga menjaga lingkungan hidup. Sudah ada motor listrik tanpa bensin, kenapa kita nggak menggunakannya keseharian? Motor bensin pun ada, saya tidak dijual, tapi udah nggak pernah dipakai di rumah. Karena jarak tempuh ini 70 km sudah mumpuni. Setidaknya kalau yang nggak terjangkau, saya masih ke rumah saudara atau grup membernya WA, Facebook atau grup WA itu sangat membantu. Mereka membolehkan kita ngecas di rumahnya. Begitu pula mereka lewat ke rumah saya sediakan terminal charging. Jadi saling berbagi agar kita bisa berkelanjutan menggunakan sepeda motor listrik ini kemanapun dimanapun. Ya, kekurangan motor listrik ini adalah baterainya nggak bisa kita miliki ya. Sistemnya sewa 125.000 per bulan untuk tipe S, Fok S. Kalau untuk Fok R-nya jaraknya lebih jauh, 130, itu 200.000 per bulan. Tapi kalau dipikir itu bukan kelemahan, itu sama aja, cuma pilihan ya. Saya lebih setuju dengan sistem sewa, karena tanpa risiko ngurusin baterai 85% coak. Seluruh kondisi baterai udah 85%, itu kita bisa klaim tuker baru. Artinya kita punya sepeda motor baterainya selalu optimal, tidak pernah bermasalah. Bisa aja sistem sewa ini kita off-kan. Saya sudah ke service center untuk berhenti sewa baterai. Nanti akan diminta kembali baterainya dan kontrolernya. Jadi kita beli controller sendiri, beli baterai sendiri, baru kita bebas tanpa sewa. Tapi saya lebih memilih tetap sewa karena murah sekali. Dan penggunaan juga saya pakai secara maksimal. Sekarang ini kilometernya sudah bertambah terus. Ini motor dari 2024 bulan September. Dan motor ini sangat saya sukai dan tidak akan saya jual, biarkan sampai rongsok, sampai hancur. Karena limbahnya sepeda motor listrik pun sudah banyak. Artinya kita bisa rawat terus berkelanjutan dan bisa abadi gitu. Kalau di tangan saya motor apapun, motor mesin pun sampai saat ini dari 2007 Suzuki Spin itu masih mulus karena saya mampu merawat sendiri, turun mesin sendiri. Dan juga sepeda listrik semua saya rawat sendiri. Awalnya dengan belajar, terus kita praktek, semua akan kita bisa kuasai. Oke, ada penjelasan selanjutnya dari saya. Motor ini
jatuh tanggal pembayaran bulanannya sewa baterai itu tanggal 13. Nah, metode pembayarannya kita sudah diberikan aplikasi. Di aplikasi itu udah ada akunnya, akun nomor kita, akunnya virtual BCA atau bank-bank lain. Tinggal transfer di menu mobile banking, cukup dari rumah sambil tiduran. H-3 kita sudah bisa bayar. Jika sebelum hari H-nya itu tidak bisa dibayar. Kita juga bisa membayar sewa baterai ini secara bulanan, per 3 bulan atau 6 bulan atau setahun. Semakin banyak nanti kita bayar bulan-bulan ke depan, semakin besar diskonnya. Kebetulan service centernya di Jakarta ini tersebar di banyak tempat. Di daerah saya dekat, cuma berapa kilo dari rumah ya. Jadi kadang saya merasa bangga, sering main aja ke Polytronnya melihat itu. Nah, ini suara klaksonnya. Padahal motornya nggak rusak, tapi saya suka main ke sana tanya-tanya saja karena merasa puas membeli Polytron ini. Sampai 2 unit saya beli, satu untuk anak saya. Nah, ini ada kode-kode ya, gambar. Ini gambar ECU. Jika ECU bermasalah akan nyala. Ini jika motor bermasalah ini akan nyala. Jika throttle bermasalah ini akan nyala. Jadi ini indikator dari problem-problem yang ada di motor ini. Kalau sih indikator rem. Nah, kelemahan dari sepeda motor listrik rata-rata, sepeda listrik yaitu jika kita rem tekan, switchnya akan cut off. Jadi keluhannya orang itu, pengguna awam yang baru mengatakan sepeda listrik, motor listrik kok agak lambat ya responnya. Padahal fungsi cut off ini memberhentikan throttle, makanya sedikit agak lambat. Kalau mau responsif, switchnya dilepas aja, jadi kita bisa ngegas, bisa ngerem. Artinya nggak ada jeda lagi ya untuk start awal. Itu aja kelemahannya, mudah sekali cara mengatasinya jika kita konsultasi ke service center. Di sana dilayani, dibantu untuk modifikasi biar motor kita enak. Layanannya juga sangat ramah dan cepat. Oh iya, untuk service center semua Polytron itu bercampur dengan elektronik, kulkas, TV, semua audio. Jadi kalau kita ke sana jangan heran ada servis yang lain-lain. Tapi untuk sepeda motornya spesialis, ada sendiri pelayanannya dan cepat. Untuk body semua ini bisa dibeli, bisa dipesan di sana. Jika terjadi tabrakan, pecah, itu hanya inden. Pokoknya harga jualnya sangat tinggi. Spare part juga bisa dipesan. Motor ini sangat puas saya menggunakan sepeda motor listrik Polytron. Selama ini saya menggunakan tipe-tipe lain ya. Yang lain juga oke, cuma bentuknya nggak seperti Polytron ini. Ini kan motor-motor kelas 45 juta, 40 jutaan. Motor mewah itu bentuknya. Dan dikendarainya sangat stabil dan sangat bangga menggunakan model yang seperti ini dibandingkan dengan motor listrik yang lain. Saat pembelian sepeda motor listrik ini kita ada dikasih faktur dan juga 2 buah kunci. Dua-duanya kunci itu ada remote-nya. Remote-nya aktif. Jadi kalau kehilangan kunci kita masih punya serep. Oke, kita akan tes berkendara dari depan Ion ini sampai jalan ke sana ya. Jalannya bagus, meliuk-liuk. Kita akan coba menikung.
Oke, motor sudah ready. Atau jika standar kita belum kita turunkan, maka di sini ada gambar standar yang nyala. Artinya motor belum ready ya, belum bisa digas. Makanya standarnya kita naikkan dulu. Nah, standarnya sudah kita naikkan, gambar indikator sudah hilang. Ini motor bisa digas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Enak sekali. Kita coba handlingnya. Wah, mantap. Cuma shocknya ya agak kurang empuk. Tapi saya punya dua itu, yang Fog Air-nya shocknya depan lebih empuk. Agak aneh itu, satu produk. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian juga menjadi aktif, pelaku aktif zero carbon, kegiatan aktivitas zero carbon. Dimana tahun-tahun 2023, 24, 25 itu pemerintah sangat menganjurkan penggunaan mobil listrik, sepeda listrik. Dan mobil-mobil listrik pun sudah banyak berkeliaran di jalan ya tahun-tahun ini ya. Terutama dari BYD. Cina lebih unggul di dunia ini. Dan kita masih bangsa Asia, harus mendukung. Karena saya lihat teman kantor, teman rumah manapun tidak peduli dengan lingkungan hidup. Dan saya udah buktikan